Ya, pemirsa, kembali kita masih berbincang dengan Pak Alex Sapriwinando selaku kuasa hukum Tatang Asmar. Kita melanjutkan obrolan yang sempat terputus tadi. Kita juga dibarengi dengan Gerimis hujan. gerimis hujan. Gak apa-apa. Gak Sebelum gerimis semakin besar, kita perjelas yang Baik. sempat tadi ditanyakan. Kenapa sidang tuntutan ketika dakwaan dibacakan secara bersamaan, akan tetapi tuntutan seolah-olah dibagi dua segmen. Dituntut yang dua terdakwa dulu, selebihnya ditunda dan dipastikan akan dimulai atau sidang tuntutan dilaksanakan Senin ya? Ya, Senin. Nah, Senin. Kenapa bisa demikian? Mungkin bisa dijelaskan sedikit. Kalau menyangkut batal atau tidaknya, dibaca atau tidaknya tuntutan itu, kewenangannya ada di Jaksa Penuntut Umum dan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung. Nah, namun dalam hal ini sedikit kita ulas ya kan, ada perbedaan di dalam persidangan ini, ya kan. Kenapa saya katakan perbedaan? Register perkara sama, ya kan. Berkas perkara sama untuk 3 terdakwa, ya kan. Kemudian dakwaan dibacakan bersama, pemeriksaan saksi bersamaan, ya kan, dengan semua terdakwa, ya kan? Baik jaksa penuntut umum maupun kami kemarin itu telah mengajukan ahli. Namun karena ahli itu dari kami, sehingga yang lain tidak bisa masuk dalam persidangan ini. Nah, untuk itu, ya kan, kenapa demikian? Kenapa ada penundaan? Ya. Nah, itu kewenangannya ada di jaksa penuntut umum. Tapi apakah tidak melayangkan protes pada sidang kemarin? Kalaupun memang protes ya, kewenangan itu balik lagi adanya di jaksa penuntut umum, Ya. dan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Bandung, ya kan. Nah, artinya kami sebagai kuasa hukum terdakwa yang berbeda, kami tidak bisa intervensi apakah tuntutan itu dibacakan atau tidak. Oke. Balik lagi kita mengulas tentang Tatang Asmar. Baik. Ya. Tuntutan sudah dibacakan 3 tahun. Upaya apa sih yang akan ditempuh jikalau dari kuasa hukum Tatang Asmar ini keberatan dalam tuntutan yang sudah dibacakan? Prinsipnya sih sebenarnya tuntutan 3 tahun itu kami sebagai kuasa hukum bisa saja menerima gitu kan. Tuntutan ya. Ini tuntutan, kita bicara tentang tuntutan ya kan. Namun ada hal yang keberatan kami, di mana Tatang Asmar ini harus mengembalikan uang pengganti sebesar 829 juta rupiah, ya kan? Sedangkan di dalam fakta persidangan, ya, di dalam fakta persidangan kemarin, waktu ada persidangan, Tatang Asmar ini hanya menggunakan kurang lebih sekitar 420, dan keuangan itu bukan untuk memperkaya diri sendiri, ya kan? Keuangan itu digunakan Tatang Asmar untuk apa? Mobilitas dan pelayanan tamu, Ya. gitu kan, tamu daripada direktur umum. Nah, tidak ada uang yang digunakan itu untuk memperkaya diri sendiri, dan juga bukan Tatang yang mengambil langsung, secara langsung mengambil kepada bagian keuangan, namun melalui perintah. Nah, perintah ini sendiri bukan perintah secara tertulis, dengan hanya perintah secara lisan. Gitu. Dan itu juga sudah disampaikan dalam. Kami sudah sampaikan semua, dan akan kami sampaikan kembali keberatan kami dan pembelaan kami di pledoi yang akan dipersidangkan nanti di hari Rabu. Dan 400 juta itu sudah dipastikan bisa dipertanggungjawabkan bahwa nominalnya segitu. Kemarin Majelis Hakim telah mengecek berapa yang digunakan Tatang, gitu kan. Dan Majelis Hakim sudah mempertanyakan apakah keuangan ini digunakan Tatang untuk memperkaya diri sendiri atau untuk mobilitas lainnya. Gitu. Nah, untuk pledoi sendiri seperti apa nanti yang akan kami akan sampaikan. Balik lagi kemarin di dalam dakwaan jaksa penuntut umum kemarin mengatakan adanya kerugian 2,8 miliar, ya kan. Nah, 2,8 miliar saya sampaikan kemarin, ya kan. Ada 38 kurang lebih perjanjian
ya kan? Ada 38 pertanyaan, namun di dalam dakwaan jaksa penuntut umum hanya satu dakwaan. Itu akan kami sampaikan selain dari untuk pembelaan kami. Nah, kemudian kami akan berupaya untuk Tatang Asmar ini, uang untuk pengembalian ini uangnya seperti apa gitu loh. Ya. Sedangkan Tatang sendiri tidak pernah menggunakan itu. Bukan tidak pernah untuk memperkaya diri sendiri gitu loh kan. Nah, akan kami bela nanti di pledoi gitu loh. Sebenarnya kasus dugaan korupsi ini, perkara ini ya, menyita banyak waktu, Betul. menyita Betul. banyak perhatian. Ya. Apakah tuntutan sudah sesuai dengan hasil kinerja yang sudah dibuat? Jujur saja, sebenarnya untuk tuntutan itu kami belum terima maksimal lah ya, belum terima sepenuhnya bahwa tuntutan itu di 3 tahun dan untuk pengembalian itu. Nah, itulah demikian ya kan, akan kami sampaikan nanti pembelaan kami di pledoi. Meskipun di perkara yang banyak menyita perhatian, Meskipun belum terima. belum 3 tahun ini. belum Ini kasus kami belum korupsi terima. lah. Ini kasus korupsi dan terdakwa divonis 3 tahun penjara. Karena Masih kami belum. yakin, kami yakin di fakta persidangan, ya kan? Fakta persidangan bahwa tidak ada satu bukti pun yang menyudutkan Tatang. Nah, jadi berangkat dari keyakinan kami itu, kami akan membela sepenuhnya. Baik, Pos-it sempat menjadi bahan perbincangan di kasus dugaan korupsi ini. Bahkan Tatang Asmar juga digadang-gadang atau disebutkan bahwa menjadi atau terlibat dalam kasus ini gegara Pos-it. Dengan dituntutnya 3 tahun dari sidang tuntutan itu, berarti Pos-it terbukti atau tidak? Kalau Pos-it, ini balik lagi nih, kita Pos-it lagi nih. Ya kan kita sering mengatakan Pos-it. Nah, kalau kami masih tetap berkeyakinan bahwa Pos-it itu bukan merupakan alat bukti yang sah menurut hukum. Nah, sesuai dengan yang disampaikan dengan saksi ahli dari BPKP Jawa Barat, dia mengatakan bahwa Pos-it itu bukan merupakan bukti formil. Begitu juga dengan saksi ahli yang kami hadirkan kemarin, ya kan? Dia mengatakan bahwa Pos-it itu bukan bukti, namun hanya sekedar petunjuk. Nah, petunjuk ini sendiri harus, untuk menguatkan petunjuk harus ada bukti tertulis lainnya, sehingga petunjuk ini bisa dijadikan bukti, saling menguatkan gitu. Berarti sejauh ini tidak ada dasar yang memberatkan Tatang Asmar. Keyakinan kami Tatang Asmar tidak bersalah dan tidak menggunakan uang yang tercatat di dalam Pos-it. Adapun yang tuntutan yang sudah dibacakan, Tuntutan yang bisa saja, ya kan? Jaksa penuntut umum menuntut dengan kesalahan terdakwa. Gitu kan. Namun majelis hakimlah yang menentukan apakah terdakwa bersalah atau tidak. Kewenangannya ada di Hakim Tipikor yang saat ini masih menyidangkan perkara ini. jika kasus ini sudah selesai dan masing-masing terdakwa sudah divonis atau dijatuhi hukuman yang sudah dibebankan kepada para terdakwa ini, seperti apa gambaran PDAM ke depan dengan terbongkarnya bab kasus dugaan korupsi dengan PJT ini? Nah, mudah-mudahan ya kan dengan kasus yang saat ini yang melibatkan petinggi-petinggi dari PDAM ini ya kan menjadi contoh untuk PDAM ke depan agar lebih baik gitu loh. Tidak akan terjadi hal-hal yang seperti ini lagi gitu. Kasus dugaan korupsi PDAM dengan PJT 2 ini akan segera berakhir. 2 terdakwa sudah dituntut dengan masing-masing 4 dan 3 tahun penjara. Tinggal 1 terdakwa lainnya yang belum menerima tuntutan dari sidang kasus dugaan korupsi PDAM Kabupaten Karawang. Nah, semoga dengan terkuaknya atau selesainya kasus dugaan korupsi ini akan menjadi pembelajaran ke depannya untuk pemerintah di Kabupaten Karawang sendiri, khususnya PDAM. Ya pemirsa, cukup banyak yang kita bahas dalam
to the point kali ini. Saya Amirullah Abdul Aziz beserta kru yang bertugas undur pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.